Seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan ngobrol-ngobrol sama pemilik rumah viral yang akan dijual yang lokasinya berada di wilayah Kota Bandung. Seorang influencer muslim, jadi kita sepakat untuk saling support. Ini dia, Kang Sabro nih. Kita siap ngobrol-ngobrol ya, Kang? Siap, Kang. Gaskeun. Iya, kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Kang Sabro nih. Brother Sarfilah juga mungkin sudah banyak yang follow akun beliau nih. Karena di akun beliau fokus tentang cara asik belajar Al-Quran ya. Belajar Al-Quran itu menyenangkan. Iyyaka na'budu wa stop. Betul. Apa nama ininya? Asik itu belajar tahsin. Belajar tahsin. Wah, Masya Allah. Dan ternyata dari balik akun tersebut ada niatan, kalau menurut saya sangat mulia sekali, dan gara-gara apa yang beliau lakukan benar-benar beliau sudah merasakan banyak sekali keberkahan. Masya Allah. Nah, kita akan gali hal tersebut. Mudah-mudahan, saya yakin sekali akan banyak brother sister filah yang terinspirasi atas cerita beliau, sehingga setelah nonton video ini mudah-mudahan semakin semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Asik, sehingga berpahala dan ya insya Allah bisa menjadi pahala jariah. Dan rumah yang seestetik ini bisa dikatakan ya mungkin buah dari hasil kebaikan-kebaikan manfaat yang beliau lakukan selama ini. Masya Allah. Kita ngobrol-ngobrol ya, Kang ya? Boleh banget ya. Nah, itu dia. Karena selama ini kan mungkin Brother Sarfilah hanya yang udah follow beliau mungkin hanya lihat akun-akunnya itu cerita tentang cara asik belajar Al-Quran lah. Belajar Al-Quran yang menyenangkan gitu. Betul. Ya. Kita galinya adalah lebih kepada di balik itu. Gimana sih, Kang, awal mulanya kok bisa kepikiran kontennya tuh fokus kepada belajar Al-Quran? Wah, ini sedikit jauh cerita dulu sebelumnya ya, Kang. Iya. Jadi sebenarnya basic saya tuh emang asalnya di videografi dan fotografi, Kang. Itu kerjaan saya tuh emang posisinya di situ. Cuma pada 2018, tepatnya sih 2017 akhir setelah anak saya lahir gitu kan. Itu tuh mulai kepikiran yang namanya orang tua lah. Pasti pengen anaknya itu menjadi yang terbaik ya. Ngalamin mungkin ya teman-teman juga di sini yang pasti anaknya tuh pengen jadi penghafal Al-Quran gitu kan, bisa ngaji, jadi orang yang solih gitu kan. Nah, tapi saya tuh merasa licik loh. Kenapa kita menuntut anak seperti itu, tapi orang tuanya nggak bisa ngaji kan? Nah, jadi emang awalnya sebelumnya jauh dengan Al-Quran, bahkan saya baca pribadi pun kayaknya belepotan banget, bahkan nggak tahu gitu kan. Di 2017 itu tuh singkat cerita mulailah kepikiran untuk mau belajar. Jadi pengen apa, karena orang tua itu sebenarnya apa ya, bisa menjadi contoh yang terbaik ya, dan anak itu adalah peniru yang baik, makanya pengen berusaha menjadi contoh yang baik walaupun belum baik gitu ya kan ya. Nah, mulai disitulah karena ada kerjaan di bidang dokumentasi, tiba-tiba Allah takdirkan kita tuh ngeliput acaranya, ngedokumentasiin acaranya ini apa yang 10 hari terakhir tuh itikaf itu ya. Tapi itu tuh programnya khusus pembahasan tentang Al-Quran. Jadi waktu itu diisi oleh Syekh Hanova Maulana. Saya di situ tuh bagian dokumentasinya. Yang bahkan pada malam itu saya baru tahu ada namanya sholat malam atau Qiyamul Lail. Itu baru tahu banget di 2018 itu tuh. Masya Allah. 2018? 2018. Tapi tiba-tiba 2018 ketika sholat malam itu, entah rasa apa yang muncul gitu kan, ketika imamnya atau Syekh Hanova ini mengimami, baru baca basmalah aja tiba-tiba Allah izinkan meneteskan air mata. Masya Allah. Nah, di 10 hidayahnya, betul Kang, di 10 hari terakhir itu yang kita ngedokumentasiin acara, tapi kita sambil fokus menyimak. Karena yang dibahas itu adalah itu kebetulan pembahasan tentang Al-Quran atau tentang ilmu tajwid. Yang di situ tuh notabene pembelajaran tuh menggunakan kitab bahasa Arab kan, yang saya tuh nggak tahu, bahkan Arabnya Arab gundul ya. Mending saya ada rambutnya gitu. Istilahnya. Nah, belajar itu tuh di sisi lain sambil ngedokumentasin, sambil saya menyimak gitu. Yang ketika saya lihat tuh Syekhnya itu melihat saya ikut apa ya, bukan ngedokumentasiin tapi malah menyimak materinya, saya jadinya nggak enak gitu, langsung aja pura-pura ngerjain lagi apa gitu kan. Tapi di sisi lain ternyata hikmahnya disitulah saya mulai belajar dan menekuni gitu. Jadi maksudnya menekuni itu ikut mulai ini programnya ada apa aja, nyari info tentang pendaftarannya kayak gimana, sehingga ikut belajar di mulai 2018 itu. Nah, basic saya tuh kan asalnya bukan dari pondok atau apa kan. Jadi istilahnya kalau teman-teman bisa bilang sih preman-preman kayak gitu boleh lah ya. Atau orang-orang yang emang belum melek
terkait keagamaan itu. Jadi emang kita tuh posisinya sampai sekarang juga masih belajar kan. Bahkan masih sedikit lebih memperdalam lagi tentang ilmu agama itu, tentang Islam itu tersendiri. Nah, setelah kita coba belajar tuh, jadi kurang lebih saya selama 2 tahun, 3 tahun kan saya 2021 baru bisa mendapatkan sanad hurufnya itu. Jadi belajar itu ternyata emang prosesnya panjang gitu kan. Nah, prosesnya panjang. Setelah belajar itu tuh saya tuh kepikiran, ini ternyata berdasarkan survei itu banyak sekali orang yang buta huruf Al-Quran. Yang 72%-nya itu penduduk Indonesia buta huruf Al-Quran. 72%? 72%. Jadi kalau misalnya kita lihat kurang lebih 297 jutaan kan yang buta huruf Al-Quran. Nah, ketika kita tinjau di situ bisa jadi itu salah satunya adalah saya pribadi. Orang-orang yang awalnya itu, inilah pastilah teman-teman ngalamin nih yang udah posisinya bapak-bapak, punya anak atau ibu-ibu, pasti ada rasa gengsi ya Kang ya kalau mau belajar, takut atau misalnya aduh masa belajar lagi Iqra, memperbaiki lagi dasar. Itu hal yang saya alami di awal. Jadi ketika belajar itu kok disatuinnya bareng anak-anak gitu kan. Belajar kayak Iqra lagi gitu, huruf-huruf lagi itu rasa malu tuh luar biasa, apalagi rambut keribu nih kan. Tiba-tiba bareng sama anak-anak gitu kan. Nah, tapi ternyata emang belajar itu perlu proses. Perlu proses. Nah, dari situ saya mulai memikirkan gimana caranya agar orang-orang yang basicnya seperti saya, orang-orang yang takut, malu belajar gitu kan, udah tua, udah punya anak tapi pengen coba memperbaiki diri. Makanya di konten Seasik Itu Belajar Tahsin saya bikin dengan mengemas materi-materi yang saya dapat sebelumnya agar bisa dinikmati halayak, dinikmati umum. Karena nggak bisa dipungkiri nih teman-teman yang buta huruf Al-Quran dari 72% ini pasti minimal dia punya handphone. Nah, ada orang itu yang mau belajar emang datang langsung, ada juga yang dia tuh malu-malu Kang. Jadi cuma browsing aja ini gimana sih, padahal niat dia tuh pengen belajar gitu kan. Makanya muncul di konten-konten yang saya kemas dengan cara yang menyenangkan. Tujuannya untuk apa? Ada konten-konten yang viral saya bikin, tapi disangkut pautkan dengan tahsin. Mudah-mudahan konten yang viral itu nyampe ke orang-orang yang 72% ini. Sehingga ketika dia scroll, ya minimal dia ikut belajar. Dan dia tuh tahu bahwa ternyata belajar Al-Quran tuh bisa semenyenangkan itu. Nah, jadi target dari kita tuh ya sama-sama mungkin dari teman-teman semua juga, dari RHI juga nih, kan ingin kan menebarkan kebaikan yang pada akhirnya mengalirkan pahala jariah buat kita gitu kan. Betul. Nah, saya juga pengen geraknya di situ. Karena saya yakin Allah memberikan kemampuan saya di bidang videografi, yang senang stand up komedi, senang ngebanyol gitu kan. Terus tiba-tiba kenapa sih Allah mempermudah saya mempelajari Al-Quran gitu? Mungkin bisa jadi emang udah ditakdirkan jalannya ke sini. Sudah jalannya ke sini. Maka menurut saya pribadi kita tuh nyebutnya khidmat ya. Khidmat itu tuh definisinya. Jadi kalau misalnya saya bilang bahwa khidmat itu adalah memberikan kembali ya apa-apa yang telah Allah berikan pada kita untuk meraih ridhonya gitu kan. Berkhidmat itu ya. Betul, berkhidmat kepada Allah gitu kan jalannya. Yang mungkin Allah ngasih saya kemampuan di bidang videografi, di bidang stand up komedi atau senang berkomunikasi gitu kan. Terus ditambah lagi tiba-tiba kok malah masuk di Al-Qur'an gitu yang notabene ketika saya belajar saya rasa ini kok cepet banget sih. Kenapa sih Allah mempermudahkan banget untuk mempelajari itu gitu kan. Bukan berarti saya menguasai itu, enggak. Cuma saya rasa tuh kok ini mudah banget gitu. Allah itu adalah sebuah nikmat yang enggak semua orang bisa rasakan ya. Betul itu Kang. Makanya ketika situ ya udahlah, mumpung masih ada umur, mudah-mudahan dari apa yang dikerjakan bisa bermanfaat dan khususnya mengalirkan pahala jariah. Dari situ awal geraknya. Jadi membuat konsep Seasik Itu tuh mudah-mudahan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan tentunya bernilai manfaat ya. Betul banget. Masya Allah. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sebelum Kang Sabroni ini akhirnya berfokus mengajar Al-Quran, ya Seasik Itu Belajar Al-Quran, ternyata belajar Al-Quran itu menyenangkan. Betul. Gitu kan. Kang Sabroni ini sudah dalam tanda kutip mungkin dianugerahkan skill tentang foto dan videografi. Betul. Tapi gara-gara sebuah momen ya diundang untuk mendokumentasikan sebuah event, akhirnya di momen tersebutlah ya hidayah itu mungkin datang. Betul. Masya Allah, hidayah itu mungkin datang sehingga akhirnya bukannya fokus sama pekerjaannya, tanggung jawabnya terhadap dokumentasi, tapi ya alhamdulillahnya ya, qadarullah, alhamdulillah malah jadi dapat hidayah, dapat ilmunya sehingga
punya ketertarikan untuk mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran. Dan ternyata ada jalannya selain memang karena tadi ya tanggung jawab sebagai orang tua ya, ingin benar-benar menjadi contoh terbaik untuk anak ya, karena anak selalu mencontoh orang tuanya pastinya kan. Betul banget. Dan Kang Sabroni mengaplikasikan hal tersebut di kehidupannya dan alhamdulillah Allah berikan jalannya. Dan Masya Allahnya lagi Allah berikan nikmat sesegera mungkin paham tentang apa yang dipelajari. Iya betul kan. Itu dia, sehingga ya dari situlah akhirnya Kang Sabroni ya alhamdulillah masih dikasih umur ingin bisa jauh lebih bermanfaat lagi. Betul. Dan bernilai pahala tentunya. Betul banget. Bahkan apa yang Kang Sabroni lakukan ini bukan sekedar bermanfaat di dunia, tapi ya itu dia, orang-orang yang tadinya gengsi, betul, atau mungkin nggak tahu harus mulai dari mana gitu kan, gara-gara ngelihat konten-konten beliau akhirnya bisa belajar langsung dari situ gitu kan. Bahkan kalau misalkan ikuti akun apa tadi namanya, seasik itu belajar tahsin, atau bisa cari Kang Sabron aja, Kang Sabron ya, itu orang-orang benar-benar bisa, oh ternyata begini, dari mulai dasar-dasarnya itu ya, dari mulai dasar-dasarnya seperti itu. Wah, insya Allah manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi jauh sampai dengan kehidupan kita selanjutnya ya. Amin. Masya Allah. Dan gara-gara hal tersebut, benar-benar Kang Sabroni ya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sekilas. Masya Allah, benar-benar mendapatkan, kalau lihat di akunnya, beliau mendapatkan hadiah, undangan langsung ke Baitullah, cuma-cuma itu ya. Cuma-cuma, Masya Allah. Dan itu ya benar-benar ya gara-gara hidayah dan berbagai manfaat yang telah beliau lakukan di akunnya. Nah, boleh ceritakan lebih lanjut tuh Kang tentang hal tersebut. Sip. Jadi awalnya itu ya saya rasa ini sih sebenarnya bukan karena saya bisa atau mampu nggak ya. Bahkan nih teman-teman semua yang merasa bahwa umroh itu adalah hal yang mustahil gitu kan. Kadang orang tuh berpikir bahwa umroh tuh wah biayanya dari mana, uang puluhan juta gitu kan. Ternyata tidak sedemikian rupa. Bahkan bisa jadi orang-orang yang udah memiliki harta yang berlimpah, tapi Allah belum izinkan untuk mengunjungi Baitullah gitu kan. Melainkan tetap kembali lagi pada keyakinan kita dan tetap ikhtiar kita. Nah, yang saya lakukan ikhtiar di sini adalah terkait ya fokus aja di bidang Al-Quran. Karena ada salah satu hadis tuh yang menjelaskan tentang ini tuh jadi firman dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Ini tuh beliau Nabi Muhammad tuh menyampaikan bahwa barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran sampai dia tidak sempat untuk memohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik daripada dikabulkannya orang-orang yang berdoa itu kan. Jadi kalau misalnya ada istilahnya orang ini berdoa pengen A, pengen B, pengen C, yang disibukkan dengan Al-Quran, dia tidak sempat berdoa itu, tapi Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang dikabulkan dari orang-orang tersebut yang berdoa. Dari orang-orang yang mendoakan itu. Iya. Nah, dari bergerak dari situ saya mikir bahwa ini tuh kayaknya emang keberkahan yang Allah berikan. Walaupun disibukkan di sini tuh luas ya Kang maknanya. Jadi yang disibukkan dengan Al-Quran tuh ada yang mungkin setiap hari membacanya, setiap jam membacanya, atau ada yang mensyiarkannya. Nah, yang saya rasa pikir di sini, ini mungkin saya yang tidak setiap menit baca Al-Quran, tapi berusaha dan berikhtiar untuk menyebarluaskan Al-Quran, menyebarluaskan pembelajaran tentang Al-Quran. Saya rasa ini keberkahan dari apa yang dikerjakan gitu. Nah, tiba-tibalah ketika diundang suatu acara, datang di situ sebagai tamu, tiba-tiba dari timnya travel tersebut gitu kan, menghubungi kita melalui DM Instagram malamnya tuh kan mau berangkat umroh nggak? Saya kira tuh ini namanya Pak Irfan kalau ya sebutannya, saking kebaikan dari beliau nih Pak Irfan ini tiba-tiba nge-DM gitu kan, Kang berangkat umroh yuk. Saya kan dikiranya apa ya, iseng gitu kok berangkat umroh tanggal 3, tiba-tiba yuk berangkat tanggal 13, ini 10 hari lagi berangkat apaan, bener nggak atau gimana gitu kan. Saya kirain tuh marketingnya dari pihak travel yang ngajakin kayak gitulah gitu kan, beli paket dan lain sebagainya. Sampai singkat cerita ternyata ada timnya yang menghubungi, Kang nanti berangkat umroh tanggal 27, akhirnya itu tanggal 27 nanti berangkat umroh ya Kang. November lalu ya? Iya November lalu. Berangkatnya Oktober nyampe November, jadi nyampe November 14 hari itu. Nah pas dihubungin oleh timnya, saya nanyain, terus ini yang kemarin ngehubungin siapa? Ternyata itu tuh ownernya dari travel tersebut. Iya. Masya Allah. Pas di situ tuh saya bilangnya, ini gimana kok tiba-tiba mau umroh, ada syarat tertentu nggak? Ternyata nggak ada syarat apa-apa, melainkan beliau ingin mengumrohkannya aja gitu kan. Makanya saya benar-benar cuma-cuma itu. Benar-benar cuma-cuma, saya kaget kan. Nggak ada apa harus
tukeran konten atau harus nyari apa kayak gitu, nggak ada gitu. Cuma silakan aja kalau misalnya Akang merasa nanti di sana ada momen terbaik, barangkali mau diabadikan, mau diceritakan ke followers Akang, itu boleh silakan. Jadi nggak ada keterikatan khusus harus melakukan ini itu, atau bahkan sampai ke nyari jamaah sebanyak mungkin, nyari jamaah berapa baru berangkat umroh, nggak ada. Emang benar-benar Allah izinkan untuk berangkat ke sana gitu kan. Yaitu yang saya bilang, mungkin ini wasilah dari keberkahan Al-Quran. Walaupun kita tidak mensiarkannya dengan mendatangi orang atau ke majelis-majelis, tapi ternyata lewat konten juga mungkin Allah tetap memberikan keberkahannya. Karena apa yang kita sampaikan itu adalah seputar Al-Quran yang tidak bisa dipungkiri. Apapun yang ada sangkut pautnya dengan Al-Quran pasti dimuliakan. Gitu kan. Maksudnya. Masya Allah, itu benar-benar sudah dirasakan keberkahan dari mensiarkan tentang Al-Quran gitu ya. Al-Quran. Nah itu dia, jadi selain memang isi kontennya bermanfaat, dan Kang Sabroni sendiri juga alhamdulillah sudah merasakan nilai-nilai keberkahannya seperti itu, dan ternyata nggak cuman sampai situ. Alhamdulillah ketika beliau berangkat umroh perdana itu ya, umroh perdana, dan bahkan kabarnya nggak kepikiran sebelumnya gimana caranya umroh, tata cara dan kapan mau berangkat umroh itu belum pernah kepikiran. Tapi beliau sebelumnya memang sering mendoakan gimana caranya bisa memberangkatkan umroh kedua orang tua. Betul sekali. Tapi ternyata melalui apa yang sudah beliau lakukan, alhamdulillah ya Allah izinkan beliau duluan yang berangkat, sampai akhirnya yang beliau doakan di sana, Masya Allah langsung terwujud juga ya. Insya Allah. Lanjutkan Kang ceritanya, seru nih. Iya nih, jadi intinya pas pertama kita mau berangkat umroh tuh emang sebetulnya nggak ada niatan sama sekali Kang. Karena saya pribadi kan seperti yang tadi sampaikan, yang sempat saya ceritakan, itu tuh nggak ngerti tuh umroh tuh ngapain aja, fadilahnya apa aja, manfaatnya apa aja, itu benar-benar yang saya tuh harus mempelajarinya lagi. Nah setelah itu tuh tiba-tiba ya berselewaran aja tuh postingan-postingan di IG tuh ya, tiba-tiba umroh tuh ada doa ini, doa ketika tawaf dan lain sebagainya, bahkan sampai ada tips-tipsnya tuh, ini di putaran pertama, putaran kedua, ketiga doanya apa aja, itu tuh benar-benar nyampe saya susun Kang. Jadi saya list, doa pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, saya tulis itu semuanya, sampai ketika datang di sana, wah itu boro-boro kepikiran tentang doa itu ya. Jadi yang teringat tuh hanya orang tua aja Kang. Karena posisinya ketika berangkat kita pamit, wah itu luar biasa ya, kesedihan yang sangat luar biasa. Yang saya pikir tuh, ini tuh saya masih termasuk orang yang berbakti atau enggak, kok berangkat umrohnya saya duluan sih gitu kan, enggak berangkatan orang tua dulu. Tapi ternyata dipikir bahwa ya terkait ibadah itu kan makruh hukumnya kalau kita mendahulukan orang lain istilahnya. Terus yang emang Allah undang kayaknya baru saya dulu nih untuk pertama berangkat. Makanya dari kesedihan itu, yang ketika pamit bukannya mengajak mereka umroh tapi malah nitipin anak-anak juga gitu kan. Itu jadi hal yang luar biasa yang ada dalam pikiran gitu. Sehingga ketika sampainya di sana di Oktober akhir sampai November ini, yang terlintas tuh doanya ya udah cuma, ya Allah izinkanlah gitu kan, mudah-mudahan orang tua saya bisa berangkat ke sana, bisa engkau undang gitu, bisa menikmati ibadah di sini. Itu yang fokus, sehatkanlah kedua orang tua saya gitu, mudah-mudahan bisa ke sini. Nah singkat cerita, dari list-list doa yang udah kita susun, ternyata ketika diizinkan berada di Raudhah, banyak-banyak berdoa dan sujud, yang teringat tuh hanya itu kan, tentang orang tua aja. Ya Allah mudah-mudahan diizinkan. Terus saya berdoa tuh pengen rasanya setiap tahun tuh bisa menikmati umroh gitu kan, setiap tahun tuh. Nah pas di akhirnya ketika ada di Mekah gitu kan, di depan Ka'bah tuh di tiap putaran tawaf pasti yang didoakan itu, di tiap sa'i, tiap keliling-kelilingannya pasti yang didoakan itu. Singkat cerita ternyata berdasarkan ustadz atau mutawif yang memberikan info ke saya bahwa ketika kita berdoa di tanah suci ini, di tanah haram ini, apapun doa kita pasti bakalan Allah kabulkan selama kitanya yakin. Itu kunci utamanya, selama kitanya yakin. Karena waktunya itu nggak tahu kan, benar-benar nggak tahu. Ada bahkan beberapa doa yang tiba-tiba kok udah langsung Allah kabulkan di hari itu juga gitu kan. Atau ada doa-doa yang misalnya mungkin belum dikabulkan, tapi Allah tahu di mana waktu yang tepat mengabulkan doa tersebut. Nah singkat cerita ini saya rasain waktunya yang sangat cepat kan. Di November ketika pulang, tiba-tiba dihubungi oleh pihak travel tadi yang ngajakin kita ke sana. Tiba-tiba diajakin kerjasama sebagai brand ambassador, yang di situ tuh ada kesepakatan bahwa mereka tuh bisa memberangkatkan Kang Sabron setahunnya dua kali berangkat, mau itu dihadiahkan atau buat sendiri.
udah aja langsung saya gaskan aja ya, siap aja gitu kan, siap aja untuk bekerja sama karena saya pengen mengumrohkan orang tua tadi. Karena yang tadi teman-teman nih yang ngerasa mustahil terkait biaya, bisa jadi caranya itu bukan dari biaya itu tapi dari yang lain, mungkin dari silaturahminya teman-teman ke orang lain, banyaknya teman-teman atau relasi, bisa jadi jalannya dari situ. Nah, makanya jangan putus, nggak melulu tentang uang, melulu tentang uang, jangan putus silaturahmi dan tetap terus menebar kebaikan, itu sih. Nah, jadi pas datang itu tiba-tiba pas kerja sama, ya udah saya dealkan aja, Pak, boleh nggak yang jatah umrohnya itu saya berikan buat orang tua, silahkan, nggak apa-apa. Ketika diberikan jatahnya, diberi 2 untuk ayah saya dan ibu saya, itu waktunya deket banget Kang. Dari berdoa yang umroh itu di awal November, tiba-tiba diizinkan asalnya mau berangkat Januari, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, saya request lah dan mundur akhirnya di bulan Maret ini, di bulan Ramadan. Masya Allah, ya? Malahan di bulan Ramadan yang katanya pahalanya itu setara dengan haji. Betul, nah itu dia, makanya kok ini Allah mempermudah banget, bahkan memberikan kesempatannya di waktu yang sangat spesial ini gitu kan. Nah, saya pikir ternyata kenapa apa-apa yang didoakan itu tiba-tiba kok Allah mudahkan. Tiba-tiba ya kalau dibilang, kalau dari segi kemustahilan ini kok dalam 3 bulan ke depan tiba-tiba udah bisa memberangkatkan 2. Yang bahkan itu ketika foundernya bilang, Kang, itu masa nggak didampingi orang tuanya, teruslah saya tiba-tiba diberangkatkan, dikirain harus berangkat, harus bayar juga kan, udah dampingi orang tuanya katanya. Jadi saya ngedampingi di sana, otomatis saya yang berangkat tuh bertiga, saya dengan 2 orang tua. Nah, setelah balik lagi, flashback lagi, ternyata itu bukan karena saya yang hebat atau mampu, nggak, melainkan keberkahan dari Al-Quran itu. Keberkahan dari Al-Quran, semua atas izin Allah, dan hal tersebut terjadi juga yaitu atas manfaat yang selama ini Kang Sabroni lakukan di berbagai kontennya, sehingga Allah benar-benar menunjukkan janjinya bahwa orang yang mengutamakan Al-Quran akan mendapatkan berbagai keberkahan. Dan doanya begitu sangat cepat dikabulkan dari November, bahkan tadinya ingin Januari, ya alhamdulillah ternyata Allah izinkan di waktu yang terbaik yaitu bulan Ramadan. Betul, terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah banget kan ya, Brother Sarfilah. Mudah-mudahan dapat banyak manfaat, dapat banyak inspirasi, dan yang selama ini sudah melakukan berbagai manfaat akhirnya semakin semangat ya. Karena sudah mendapatkan banyak cerita ya dari Kang Sabroni di video kita kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang Kang Sabroni ceritakan pun, lalu teman-teman nih Brother Sarfilah akhirnya melakukan juga, semakin semangat untuk bermanfaat, untuk terus bermanfaat, apalagi di jalan Allah. Akhirnya bisa ikut merasakan keberkahan, kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh Kang Sabroni tadi. Betul. Siapa sih seorang anak yang nggak ingin, ya pasti dalam salah satu impiannya ingin memberangkatkan orang tua ke Baitullah. Betul. Ingin memberangkatkan orang tua umroh atau haji. Wah, itu pasti di setiap anak tuh ya anak yang soleh ya, insya Allah, bukan anak yang durhaka tentunya. Pasti menyisipkan tulisan, salah satu impiannya adalah ingin memberangkatkan orang tua ke Baitullah. Seperti itu, dan insya Allah untuk Kang Sabroni sendiri juga mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah atas ceritanya tadi ya. Amin. Selain memang dari konten-kontennya, insya Allah juga pastinya melahirkan pahala-pahala jariah, dan dari cerita yang inspiratif kali ini juga bisa menjadi pahala jariah juga untuk Kang Sabroni dan keluarga. Jadi akhirnya alhamdulillah Kang Sabroni perdana umroh ternyata bersama istri. Iya, betul. Dan Masya Allahnya lagi dalam waktu dekat Allah kabulkan juga bersama kedua orang tua nantinya ya. Masya Allah, semoga Allah terus sehatkan. Amin. Allah terus mudahkan ya. Termasuk juga dalam penjualan rumahnya nih ya. Amin. Iya, ya. Insya Allah. Dijual ini bukan karena ini ya, bukan karena BU atau butuh uang, tapi karena memang sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik ya. Betul. Jadi rencana emang pengen bangun tuh dekat rumah orang tua juga, sama ingin membuat beberapa spot studio gitu kan, biar terpisah dengan ruang pribadi gitu, kehidupan bareng keluarga gitu. Jadi khusus buat digunakan untuk konten nantinya. Iya. Kalau saat ini kan di rumah ini memang selain memang bisa dihuni oleh Kang Sabroni, walaupun ada yang sedang sewa, tapi tetap punya ruang privasi di sini. Betul. Nah, cuman memang Kang Sabroni ini ya karena memang bakti terhadap orang tuanya sangat luar biasa, makanya ingin pindah yang lebih dekat dengan orang tua ya, biar lebih bisa sambil menjaga mungkin ya. Iya, insya Allah. Juga
bangunan yang memang terpisah dengan studionya nantinya. Betul, ya. jadi rumah sama studio mau dipisah. Nah, itu dia. Dan alhamdulillah akan sangat beruntung bagi Belajar Villa yang berhasil menghalalkan rumah Kang Sabroni ini. Insya Allah ditawarkan dengan harga 2,2 miliar. 2,2 miliar. Silahkan survei ke sini dan nego langsung sama Kang Sabroni sampai dengan deal insya Allah. Sampai dengan deal insya Allah. Rumah ini bukan sekedar nyaman untuk dihuni, tapi juga bisa menghasilkan cuan. Dan insya Allah mungkin bisa mendapatkan juga keberkahan-keberkahannya. Karena kenapa? Rumah ini selama ini memang dipakai ngonten di konten-konten Kang Sabroni, ya itu tadi tentang seasik itu belajar tahsin. Wah, Masya Allah. Bagi Belajar Villa nih yang udah mulai menjadi orang tua, tapi ya mungkin ya belum bisa fasih dalam membaca Al-Quran, silahkan follow akunnya Kang Sabroni karena di sana insya Allah akan banyak sekali manfaatnya dan juga seasik itu belajar tahsin ya. Iya betul. Dan bahkan ternyata niat mulia Kang Sabroni membangun akun tersebut pun juga ada niat mulia lainnya, yaitu guru-guru ngaji agar semakin bisa memakmurkan para pengajar Al-Quran. Dimakmurkan, ya, memakmurkan para pengajar Al-Quran. Wah, Masya Allah. Jadi niat yang sangat mulia sekali. Jadi bagi Belajar Villa yang berhasil menghalalkan rumah Kang Sabroni ini, insya Allah akan mendapatkan banyak keberkahan juga. Karena rumah ini selama ini memang dipakai untuk konten-konten yang bermanfaat di jalan Allah tentunya. Iya, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini, Kang Sabroni. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakallah khair. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling berbagi manfaatnya atas kolaborasi ini. Ya, jadi bagi Belajar Villa yang merasa dapat banyak manfaat dari sini, silahkan berdoa di kolom komentar. Doakan juga untuk Kang Sabroni. Boleh juga doakan untuk saya dan juga Rumah Halal Indonesia. Semoga kita bisa terus Allah kuatkan, Allah sehatkan, sehingga bisa terus bermanfaat untuk banyak umat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa langsung diklik aja likes-nya apabila Belajar Villa menyukai video kita kali ini, dan jangan lupa di-share juga ke orang-orang yang lagi nyari rumah estetik, rumah buat rumah studio, rumah yang bisa menghasilkan cuan walaupun bukan sebuah kos-kosan. Atau silahkan juga dituliskan di kolom komentar baik doa-doa ataupun cerita inspiratif Belajar Villa, atau boleh juga nih share siapa sih kira-kira yang punya cerita inspiratif lainnya yang kayaknya layak kita tayangkan di video Rumah Halal Indonesia, channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Halal Indonesia, solusi halalkan rumah impian.